teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas teori peniruan dari media massa. Kita harap materi ini dapat memberikan wawasan bermanfaat untuk kita semua. Tapi sebelum kita membahas teori peniruan lebih dalam, kita ada pantun nih biar suasana gak kaku. Jalan ke pasar beli selendang, warna merah cantik berseri. Media massa pengaruhnya panjang, bikin meniru tanpa disadari. Berikut adalah anggota kelompok dengan saya Gina Saskia dan dengan saya Gita. Media massa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk gaya hidup, opini, perilaku. Salah satu dampaknya adalah efek peniruan atau imitasi, di mana individu meniru perilaku yang mereka amati di media massa. Isi media massa yang paling dikenal oleh masyarakat adalah berita. Namun bentuk lain masih kurang dipahami seperti tajuk rencana, pojok, dan lainnya. Pengertian teori peniruan. Teori imitasi. Proses sosial di mana individu meniru perilaku orang lain melalui sikap, penampilan, atau gaya hidup. Menurut Gabriel Tarde, semua orang memiliki kecenderungan untuk menyamai atau melebihi tindakan orang di sekitarnya. Peniruan menjadi alat penting dalam transmisi budaya dari satu generasi ke generasi. Contoh imitasi positif dan negatif. Imitasi positif, anak meniru sikap rajin dan sopan dari orang tuanya, dan ada juga kalangan anak muda mengikuti gaya hidup sehat dari tokoh idolanya. Sedangkan imitasi negatif, ada anak meniru adegan kekerasan di televisi dan juga remaja meniru perilaku merokok dari lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri imitasi. 1. Dipengaruhi oleh kekaguman. Imitasi terjadi karena adanya rasa kagum terhadap hidup tersebut. Yang kedua, tidak otomatis. Imitasi memerlukan proses pemahaman dan persepsi. Yang ketiga, dapat bersifat positif atau negatif. Bisa mendorong kepatuhan atau dapat menyebabkan penyimpangan. Faktor terjadinya imitasi terbagi menjadi 5 aspek. 1. Ada perhatian, individu fokus pada perilaku yang diamati. 2. Ada minat, adanya rasa kagum atau ingin menjadi seperti figur yang ditiru. 3. Retensi, kemampuan mengingat dan menyimpan informasi yang diamati. 4. Ada reproduksi, meniru perilaku secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan 5. Ada motivasi, dorongan untuk meniru perilaku tersebut. Teori identifikasi key network. Peniruan dilakukan secara menyeluruh sehingga proses identifikasi lebih mendalam. Sedangkan dalam proses peniruan imitasi cenderung tidak menyeluruh. Menurut Bird, ada 3 sumber identifikasi yang saling berkaitan. Yang pertama ada identifikasi materi, yang kedua ada identifikasi idealistis, yang ketiga ada identifikasi formal. Teori belajar sosial Albert Bandura. Perilaku dipelajari melalui pengamatan terhadap model. Faktor utama dalam proses peniruan ada 1. Perhatian atau attention, 2. Retensi atau retention, 3. Reproduksi atau reproduction, 4. Motivasi atau motivation. Contoh tersebut ada eksperimen Bobodol membuktikan anak-anak meniru perilaku agresif setelah mengamati orang dewasa. Dampak media massa terhadap imitasi. Dampak yang positif seperti meningkatkan wawasan dan menumbuhkan perilaku baik. Sedangkan dampak yang negatif mendorong kekerasan dan penyimpangan sosial. Media memiliki kekuatan besar untuk membentuk pola pikir dan tindakan melalui penyajian konten yang mudah diakses. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi ini, ada 1. Media massa berperan penting dalam membentuk perilaku sosial melalui imitasi. 2. Ada teori imitasi menegaskan bahwa manusia cenderung meniru apa yang mereka lihat di media. 3. Penting untuk memahami dampak positif dan negatif dari media dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, izinkan kami menyampaikan pantun penutup sebagai pengingat-ingat. Selendang ungu sungguh menawan. Maka Dinda penuh percaya, belajar teori dijadikan pegangan dan bijak dibutuhkan. Sekian presentasi kita kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.